kita yang luar biasa, pasti kita akan lebih semangat. Baik, yang saya hormati Pater Benedictus Berwali SPD selaku Pastor Kepala Paroki Santo Yosef Matraman, yang saya hormati Romo Yonas SPD, yang saya kasih Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari setiap paroki dan 5 paroki di SPD Distrik Jakarta. Selamat datang di paroki kami, Paroki Santo Yosef Matraman. Akan belajar bersama tentang bagaimana cara untuk membuat renungan atau membuat khotbah. Kita akan dinampingi oleh pemateri Romo Yonas sendiri. Selamat datang di Romo Yonas. Berapa kali kesini Romo? Oh ini ya. Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat di mana Paroki Matraman menjadikan tempat untuk seminar untuk membawakan renungan. Ya Bapak, kami yang hadir sangat ingin sekali bisa untuk memberikan renungan baik untuk di dalam keluarga, di lingkungan ataupun di mana. Curahkanlah Roh Kudus ya Bapa kepada setiap peserta pribadi demi pribadi, sehingga sepanjang awal dari pelajaran sampai terakhir nanti kami membawa bekal untuk kehidupan kami dan sekitar kami. Biarlah Engkau saja yang memberikan bimbingan kepada Romo yang akan membawa pembicaraan saat ini. Terima kasih Bapak. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, selalu, sepanjang segala. Amin. Amin. yang bertugas untuk memimpin ibadah di lingkungan pemakaman dan sebagainya. Kami mendapat pagi, siang Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak. Kami mewakili dari panitia, yaitu dari KKS dan dari Saudara Santo Yosef Matraman. Ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar Kitab Suci dari 5 paroki serta AJ. Dari paroki Santo Alfonsus Bekasi boleh teman-teman. Dari paroki Santo Dominika Rayi. Dari paroki Santo Bartolomeus Taman Galasi. Iya, terima kasih. Ini yang paling banyak nih dari paroki Santo Alfonsus Rodriguez Pademangan. Mana suaranya? Tuan rumahnya dari Matraman. Dari tempat ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang membantu dan mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu dari Komisi Kitab Suci SPD Distrik Jakarta, Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Santo Yosef Matraman, para pastor di setiap paroki SPD, Bapak Ibu Dewan Paroki Santo Yosef Matraman, para rekan-rekan Soferdia di Distrik Jakarta, dan semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara seminar ini. Tanpa berlama-lama, boleh dibantu Bapak Ibu ya. Teman sejati selalu akrab. Cakep. Makan bersama sepotong kurang. Cakep. Jadilah pribadi yang penuh adab. Cakep. Karena selalu baca Alkitab. Cakep. Bawa kelapa berjumlah ganjil. Cakep. Jika hidupmu terasa labil, jangan lupa membaca Injil.
Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nanti diperkenalkan oleh moderator yang akan memperkenalkan saya. Jadi pada kesempatan ini selaku MC saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu moderator selaku koordinator saya juga di sini dan dewan di sini untuk mengambil alih tempat saya ini dan akan membantu kita bersama Romo Yonas. Untuk Kakak Silvi saya persilakan. Tadi ditanya kenapa tanggal 7, saya juga nggak tahu ya. Saya juga dibaptis tanggal 7 Oktober, jadi semua 7, sehingga saya berpikir mungkin mati juga 7 November ya. Saya hari ini tergugah karena moto tabisan saya itu dari Injil hari ini, ya ayat 5b, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu moto saya. Pertama, waktu kita membaca, menurut beberapa teman tidak cukup, tapi kita bersyukur. Orang yang bersyukur itu dicukup-cukupkan untuk dua sisi. Ada teori, ada praktek. Mungkin prakteknya tidak akan sampai seperti di tempat lain sampai tampil, kalau toh ya, karena keterbatasan waktu. Tapi kita minimal tahu teorinya, lalu sedikit praktek nanti dikembangkan ke depan. Yang kedua, bimbingan berkhotbah itu ada ilmunya yang namanya homiletik. Jadi ada ilmunya khusus. Sebagai ilmu ada sistematika, ada teori, ya, ada cara kerjanya. Kami para imam, Pater Bede kami itu belajar 1 semester. Tetapi saya harus akui bahwa saya bukan pengkhotbah yang baik. Ada umat-umat di Kranji dulu. Dalam arti kadang saya merasa khotbah saya bagus sekali dan umat merasa demikian. Tetapi kadang saya juga merasa khotbah saya kurang terlalu bagus. Umat juga kadang katakan, ya bukan begitu deh. Saya mau katakan apa? Proses untuk membuat khotbah renungan itu satu proses pembelajaran terus-menerus. Ya, jadi satu banget. Nah, siang hari ini sampai nanti jam 2 kita mau bersama-sama belajar untuk bagaimana membuat satu khotbah renungan yang baik. Karena kita semua itu diberi tugas untuk mewartakan sabda Allah dengan perputusan yang sama, juga kadang sedikit berbeda. Baik, jadi kita belajar bersama ya. Tema ini salah satu tema yang sangat favorit di banyak paroki. Jadi Matraman ini mungkin yang ke 20 30 minggu depan nanti di Kaltim yang sama, tapi untuk pemimpin umat itu 3 hari. Jadi mulai tanggal 9 sampai 11. Kenapa 3 hari? Karena mereka itu pemimpin umat di kampung-kampung yang dalam tanda kutip menjadi pastor untuk stasi. Kami para imam itu mungkin 3-4 bulan baru kunjungi mereka. Jadi mereka itu betul-betul menjadi pemimpin umat di situ, maka mereka butuh waktu lebih lama. Mulai dari bagaimana memimpin ibadah, menyusun renungan, bahkan praktek satu-satu. Saya dengar itu pesertanya 150 ya, kalau kali 3 ya, erat juga ya. Dan 3 hari full, 9 sampai 11 kita waktunya berjalan, kita syukuri, kita pas-pasin ya. Nah, jadi kita belajar bersama. Tujuannya apa? Supaya kita semakin mencintai kitab suci. Jadi baca kitab suci itu mau renungan itu sudah baik. Itu satu. Ya, supaya kita semakin mencintai kitab suci. Ya, kalau renungan kan dari kitab suci kan tidak mungkin ya kita langsung ya tiba-tiba buat renungan tanpa membaca teks. Itu satu. Jadi membaca ya dengan segala pergulatan, tidak mengerti ya, menantang ya. Yang kedua, lanjutan dari ini yang berkaitan adalah supaya kita semakin meningkatkan kualitas khotbah dan renungan kita. Ya, kami para imam, bapak ibu ya, meningkatkan kualitas. Dan tujuannya itu. Oke. Bagian pertama ini tentang teorinya.
dari teori itu setelah makan siang kita praktek. Oke. Mengapa homili, khotbah atau renungan itu harus dipersiapkan? Harus dipersiapkan dengan baik. Maaf, saya keluarga dari Gudang, bahasa Yunani dari Rasul Paulus, untuk menunjukkan satu kata saja sebenarnya. Ya, baik. Mohon maaf untuk itu. Siapa bisa baca nanti pada predikasi tadi ya? 1 Korintus 15:33. Kenapa homili, renungan harus dipersiapkan dengan baik? Saya hanya mau tunjukkan ini sebenarnya, karena itu dari katanya ini ya. Erosi ete Christa homiliae kakai. Ya, terjemahannya, homili atau percakapan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Homili, percakapan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa? Orang sudah siap-siap datang ke gereja, jam 6 sudah mandi. Datang kami para imam ngomongnya kekaruan. Bukan begitu? Aduh, itu kami para imam juga berdosa. Kami minta maaf ya. Orang sudah semangat-semangat datang dengar itu renungan dan homili itu nyindir orang. Nyindir orang dalam ibadat itu tidak adil, karena orang yang disindir tidak punya kesempatan membela diri. Ibadat kalau suci, caranya pakai untuk nyindir orang. Susah. Akhirnya apa? Orang bilang, saya pimpin, Pak Muda. Saya tidak mau, sampai ya. Saya tidak mau. Dia pimpin, udahlah, saya Rasul di rumah. Karena pasti nyindir diri kita. Itu biasa. Orang sudah siap diri baik-baik, semangat, datang ke gereja, dengar yang memberi homili atau renungan panjang dan cerita tentang dirinya sendiri. Orang bilang ini kita mau dengar sabda Tuhan, atau dengar cerita tentang kehebatan dirinya. Dan lain-lain, itu yang dimaksud ya. Homili yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka harus dipersiapkan. Katanya ini ya, homilus itu bisa berarti pergaulan. Di terjemahan kita pakai pergaulan, namanya bahasa asing. Bahasa itu selalu punya makna yang banyak, tidak sama. Bisa juga percakapan. Homili atau renungan itu seperti percakapan tentang Allah yang berbicara untuk kita. Maka supaya cakap-cakapnya itu menumbuhkan iman orang, harus dipersiapkan dengan baik. Sebab percakapan tentang Tuhan dalam homili maupun renungan yang tidak dipersiapkan dengan baik, itu apa? Merusak kebiasaan yang baik. Saya kata sini biasa ya, siapa yang meromongin waktu itu harus loncat. Ini loncat ke Kranji, loncat ke Bekasi, Galaksi loncat ke Andalus loncat ke Bekasi Barat, ya, Bekasi Timur dan lain-lain ya. Matraman 3 loncat ke bawah sana ya biasa. Kadang jangan hanya homili, tapi umat katakan kamu kan belajar itu. Masa seminggu sekali saudara untuk mendengarkan itu kamu tidak bisa berikan? Itu koreksi yang baik supaya homili kita dipersiapkan dengan baik. Ingat ya, kenapa dipersiapkan? Homili renungan yang buruk kakak merusak kebiasaan pendeta. Oke? Maka hindarilah persiapan renungan atau homili itu ceknya dari rumah ke tempat ibadah. Kami para imam hindari persiapan khotbah dari kamar ke sakristi. Celaka. Saya 18 tahun jadi imam, saya mulai baca untuk
minggu depan, itu besok, hari Senin. Sampai sejalan-jalan badminton, saya pikir apa ya? Mulai Senin. Dan saya sedia sampai ini. Oke, hindari persiapan renungan itu jaraknya dari rumah ke tempat ibadah, jaraknya dari kamar ke sakristia. Celaka. Jadi artinya percakapan atau homili yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lanjut. Siapa yang boleh berkhotbah, memberi homili atau memberi renungan? Pertama, kaum tertaris, uskup, imam dan diakon, imam jabatan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena imamat umum dalam sakramen pembaptisan. Dalam kitab hukum kanonik 766 ya, ditulis, kaum awam dapat diperkenankan untuk berkhotbah dalam gereja atau ruang doa jika dalam situasi tertentu kebutuhan menuntutnya, atau dalam kasus-kasus khusus manfaat mengajukan yang demikian menurut ketentuan-ketentuan konferensi parusia yang menuntutnya. Imamnya sedikit, karya pelayanan luas, maka butuh banyak orang yang melibatkan diri untuk pelayanan, salah satunya mengajar, berkhotbah, renungan. Jadi tugas kita semua, bukan hanya para imam. Maka kita sama-sama belajar. Nah, sekarang ciri-ciri apa sih khotbah dan renungan yang baik? Ada teori, tetapi dalam perjalanan ke berbagai tempat, saya kemudian menggabungkan teori ini dengan pengalaman di lapangan. Jadi bahan yang semakin kecil saya bawa ini akan saya bawa di tempat lain minggu depan, tapi akan saya selalu revisi karena situasi di Kalimantan di pedalaman itu beda dengan di metropolitan. Jadi itu gabungan dua ini, banyak metode, banyak cara, tapi pada akhirnya kita memilih mana yang paling sederhana, mana yang paling cocok untuk kita pakai. Ciri-cirinya apa? Satu, Alkitabnya. Jadi renungan pertama-tama itu sumbernya dari kitab suci, khotbah. Itu jelas. Maka seorang homilis, pembawa renungan adalah orang yang pertama-tama mencintai kitab suci. Saya bertanya, siapa yang sudah membaca seluruh kitab suci? Tepuk tangan untuk empat saudara. Siapa yang baru perjanjian lama? Siapa yang baru perjanjian baru? Siapa yang baru Injil? Ini terjemahan baru satu sudah ditanya ya. Berbeda nanti beli yang baru ya, yang ada logonya di sini ya, itu TB2 namanya. Di mana-mana kerasulan kitab suci saya selalu minta untuk membeli yang ini. Jadikan apa? Kenang-kenang. Waktu masih tugas di Harapan Indah, pergi misa di KBG di lingkungan, saya jarang membawa kitab suci. Sengaja saya minta dari tuan rumah, memang saya sengaja. Bu, bisa pinjam kitab sucinya? Oh, boleh pakai. Macam-macam. Ya. Ada yang ngambil begini, udah kotor, baca cuci, waduh biasa. Tapi ada yang bersih, ya, ngambil turun. Dibuka, lengket, kata kertas ini. Boleh pergi ke pesertanya ya? Kalian kan sesekali pergilah. Kertas ini, kertas khusus yang meskipun tulisannya timbal balik, tidak itu ya, tidak saling merusak. Nah, kertas ini kalau semakin lama tidak dibuka, semakin lebih. Waduh, Bu, kitab suci bersih, ya Allah, sampai Tuhan, gitu ya. Macam-macam. Saya lupa membawa satu kitab suci dari umat di Padang.
Kemarin saya sudah siapkan, tapi lupa saya masuk dalam koper. Saudara kita ini baru masuk Katolik 6 tahun lalu, tapi sudah membaca ini 15 kali. Waktu saya berkati rumahnya, saya bilang, cek, pinjam kitab suci teman-teman kopi. Dia begini, loh, dari Kejadian sampai Wahyu semua stabil, semuanya warna berbeda-beda. Saya bilang, kenapa tidak ambil pilok saja? Semuanya. Saya yakin nanti lain kali saya datang sama Allah. Dia bilang, saya sudah baca 15 kali dengan metode 3 tanda. Saya ajak dia metode itu dulu. Garis bawah, kalau itu menguatkan. Tanda seru, kalau itu peringatan. Tanda tanya, kalau menantang dan tidak memiliki. 15 kali dia membaca dengan 3 tanda itu, dia selalu pakai warna yang berbeda. Dia bilang, pakai bawa. Sebagai contoh, ambil sebut nama saya, sehingga saya tipis namanya. Saya bukan yang baru. Saya tahu yang baru sudah baca, sudah berkali. Kita yang Katolik sedang merah ini harus malu ya. Dia baru Katolik 5 tahun dulu. Dan memang benar. Kalau tanya lagi ngapain? Baru habis rosario dan sekarang baca kitab suci. Jadi seorang pembawa renungan harus seorang yang cinta kitab suci. Kita lihat. Gereja dalam Deferbu konstitusi keempat tentang Wahyu Ilahi katakan begini. Gereja menghormati kitab suci seperti juga tubuh Tuhan terutama dalam liturgi suci. Karena itu, semua penguatan dalam gereja harus dipupuk dan diatur oleh kitab suci. Mau khotbah, mau renungan, mau apapun harus diatur dan dipupuk oleh. Mungkin ada pengkhotbah yang hebat sekali, woi menarik, bikin orang ketawa-ketawa. Tetapi kalau kehilangan ini, itu dia berbicara tentang bahasa manusia, tentang dirinya, tapi dia tidak berbicara tentang bahasa. Maka Paus Leo ke-13 dalam satu dokumen Providentissimus Deus nomor 4, ya itu dokumen tahun 18, itu memberi satu kalimat, satu kutipan yang keras. Dia bilang begini ya, para pengkhotbah yang bodoh ialah mereka yang ketika mengatakan sabda Allah tidak menggunakan kata-kata lain selain ilmu pengetahuan dan akal budi mereka sendiri daripada kata-kata Allah. Pewartaan mereka bisa jadi cemerlang, baik dan menarik, tetapi sesungguhnya pewartaan mereka itu lemah dan dingin karena kehilangan kata-kata Allah yang memakan, dan mereka jauh dari kekuatan yang dimiliki Allah sendiri dalam kata-katanya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Jadi kita dikatakan bodoh kalau khotbah tidak pernah nyinggung kitab suci. Bisa jadi menarik contoh-contohnya. Woi orang ketawa-ketawa, tapi itu bodoh karena kehilangan kata-kata Allah. Jadi, ya mungkin kitab sucinya tidak terlalu mendalam, tapi minimal jelaskan sedikit. Dari samping itu Alkitab, apa yang mau dikatakan Tuhan? Kenapa Tuhan katakan itu? Itu salah. Yang kedua adalah kontekstual. Jadi Alkitabiah pertama, yang kedua kontekstual. Ya. Jadi apa? Apa situasi pendengar dan pesan Tuhan bagi mereka? Injil yang sama hari ini dikompetkan di Matraman dengan tempat-tempat di luar Matraman pasti beda. Apa yang membedakan? Konteks. Ya, berbeda. Maka nanti ketika membuat renungan, minimal 2 poin pertama itu menjadi pertimbangan. Teks, konteks. Teks, konteks.
Dua. Oke. Apa situasi bergerak? Ini yang kadang-kadang membedakan tema khotbah. Injilnya sama, tapi dikhotbahkan di sini lain karena konteksnya beda. Dikhotbahkan di tempat lain beda karena konteks berbeda. Maka pengkhotbah yang baik, kalau Leonardo Boff, tokoh penggerak teologi pembebasan itu, dia bilang pengkhotbah yang baik itu tangan kanan pegang kitab suci, tangan kanan pegang Quran. Maksudnya itu sekarang kalau mewartakan dengan baik itu harus perhatikan dua buku kehidupan sehari-hari dan buku ilahi, yaitu kitab suci. Karena Allah itu berfirman dalam teks yang kuno itu, dalam arti itu, dengan bahasa yang kuno, situasi yang berbeda, kepada satu kelompok umat dengan latar belakang yang berbeda, tapi pada saat yang sama Allah itu juga berbicara kepada kita, ya. Pada hari ini bentuknya sekarang, kenapa nas ini sewaktu kamu mendengarnya? Kenapa kita dengar nas kitab suci itu juga berlaku untuk kita yang sedang mendengarkan. Maka Allah itu berbicara kepada dua generasi yang hidup ribuan tahun sebelum kita dan generasi kita saat ini. Maka perhatikan konteks. Paus Fransiskus dalam Evangelii mengatakan, seorang pengkhotbah pertama-tama harus mendengarkan sabda Allah, Alkitabiah. Tetapi ia juga harus mendengarkan umat dan menemukan apa yang mereka ingin dengarkan. Konteks Alkitab, konteks. Itu yang kedua, ciri. Ciri yang ketiga itu renungan dalam homili yang baik itu harus diinspirasi oleh Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu kita harus membuka diri untuk itu. Berkhotbah dengan kekuatan Roh Kudus artinya membuka diri agar Roh Kudus memberdayakan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Maka sebenarnya menurut saya, seburuk-buruknya renungan dan khotbah seseorang, kalau itu diberdayakan oleh Roh Kudus, pasti ada satu dua kalimat yang mengubah. Tidak mungkin semua itu. Pasti. Bisa jadi sangat sederhana, tapi bisa mengubah orang. Paulus katakan, baik perkataanku maupun pemberitaan tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tidak hanya dari Sofia, alumni, ya rasional, ya. Tetapi dengan bukti bahwa Roh berkuasa supaya iman kamu jangan tergantung pada pandaian manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi Roh itu juga harus berkuasa. Ini bukan public speaking biasa. Ini bukan lomba pidato, tapi kita sedang mewartakan sabda Allah dalam satu ibadah. Maka Roh ilahi itu harus diibadah. Mengandalkan Roh Kudus tidak berarti melalaikan persiapan khotbah atau renungan. Pokoknya biarkan Roh Kudus yang bekerja, itu salah. Karena Roh Kudus nanti akan menghindari itu namanya mencoba Roh Kudus. Yang penting ya tenang, Roh Kudus itu selalu turun, pasti dia akan selalu betul. Tapi kalau melalaikan persiapan ini, ya itu berarti orang itu tidak mengandalkan Roh Kudus. Sebaliknya, mempersiapkan khotbah atau renungan dengan baik adalah tanda pengkhotbah percaya kepada Roh Kudus. Jadi kalau orang itu percaya akan sesuatu, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia percaya. Jadi kalau mengandalkan Roh Kudus tidak siap, tiba-tiba maju, ngomongnya sembarangan, ya lama lagi, ya. Orang sudah geser-geser, itu berarti kita sedang menguji bahkan tidak percaya Roh Kudus. Saya nonton
seperti tabisan para diakon di malam hari apa itu ya? 25. Itu Pak Bosco Hendrikus Widianto, dosen Profesor Dr. Kita Suci. Waktu khotbah dia bilang begini, para diakon, kamu harus mempersiapkan khotbah dengan baik supaya menggerakkan hati dan iman orang, bukan menggerakkan mata orang yang sudah bosan berkata ini mau ngapain orang ini. Nanti kau lihat itu. Harus menggerakkan hati dan iman orang, bukan menggerakkan mata orang untuk mulai pergi ke toilet, mulai geser-geser. Ya. Itu berarti khotbah itu tidak disiapkan dengan baik. Jadi ciri yang keempat, berkhotbah memberi renungan bagi sebagian orang, prodiakon, ketua lingkungan, ketua wilayah, imam, itu bukan tulis tugas yang sulit, karena sudah biasa. Tiap hari bikin renungan singkat, tiap hari ada peringatan awal, mungkin bukan bagian yang sulit, karena sudah biasa. Kami ini sudah sampai rambut putih, sudah mulai ngomong apa lagi? Ya. Oke, itu bisa benar. Bagian yang paling sulit dari memberi khotbah adalah mempraktekkan. Ketika seorang pengkhotbah mewartakan sabda Allah, ia tidak hanya berbicara kepada orang-orang untuk hidup sesuai dengan sabda Allah itu, ingat, tapi seperti gemar, tetapi ia juga berbicara kepada dirinya untuk melakukan hal yang sama. Maka seorang pengkhotbah pemberi renungan haruslah seorang yang kredibel dapat. Itu tidak bisa ditawar, yang dapat dipercaya. Tidak ada satu teknik khotbah atau renungan yang meskipun teknik itu hebat yang bisa menggantikan kredibilitas khotbah. Kamu boleh belajar retorika macam-macam hebat ini dengan gerak badan yang macam-macam hebat, tapi sesungguhnya tidak ada satu metode yang bisa menggantikan sifat dipercaya orang yang lagi berkhotbah. Mau buktikan, mau misalnya mengampuni, tapi mereka tahu ibu belum mengampuni dia. Kamu pulang dulu, ampuni dulu saudara kamu. Sampai sampai sini, ya. Mereka katakan, teman kita sama saja. Nah ada. Sabda Allah tidak pernah akan salah karena Allah itu ada yang benar, jelas. Sabda Allah juga tidak pernah akan bisa diragukan karena Allah itu Allah yang dapat dipercaya, jelas. Tak pernah. Tetapi jika pengkhotbah atau pembawa renungan tidak dapat dipercaya, ia bisa secara gagal meyakinkan para pendengar. Bisa. Orang melihat adanya jurang antara kata sabda Allah yang penuh daya keluar dari mulut dengan hidupnya. Ada jurang. Sabda Allah yang begitu hebat, begitu bagus, tetapi orang tidak melihat dalam diri kita. Ada satu gap besar. Orang merasakan kekuatan sabda Allah itu dalam kata-kata sang pewarta, betul? Ya, karena ajaran itu suci, tetapi mereka tidak melihat teladan dalam hidup. Absennya kredibilitas itu mempengaruhi penerimaan orang akan sabda Allah. Tidak pengaruh. Orang dia bertanya, yang dia sampaikan itu benar kan? Apakah teman kita itu bisa dipercaya dengan orang itu? Begitu? Apakah dia percaya? Atau hanya suruh kita yang begitu? Ya, sekarang saya tidak di paroki tapi juga pengalaman di paroki. Tahu sedikit dan
tiap minggu keliling dari paroki ke paroki. Tahu sih. Kenapa? Betul kan? Jadi ingat ya, kredibilitas kita itu ikut mempengaruhi. Ya, tentu kita tidak suci-suci amat, ya termasuk saya. Tapi minimal ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai pelayan supaya tidak menjadi skandal bagi orang. Tidak semua kita jalan lurus, kalau jalan bengkok-bengkok, termasuk saya. Tapi bengkoknya ya jangan terlalu bengkok lah. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak mempraktikkan apa yang mereka ajarkan. Yesus bilang, mereka telah menduduki kursi Musa. Kursi itu kuasa untuk mengajar. Karena itu, dengarkanlah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melaksanakan apa yang mereka ajarkan. Jadi kadang-kadang mungkin umat juga begitu ya, yang mau bagaimana lagi? Dia imam, pastor paroki, udah dengar-dengar, dia punya kuasa. Mau bagaimana? Dia kalau dia mau di paroki kita, tetap lingkungan, sudah kita dengarkan. Nanti kalau kita dengarkan, dia muncul lagi ke kopi 500 sampai begini. Karena begitu ya, sudah menduduki, ada kursi, ada kuasa, tapi ya, dengan ajaran tetapi jangan ikuti perbuatan mereka karena mereka hanya ajar tetapi tidak praktik. Sebaliknya, Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, ya, atau teksnya katakan mengajar sebagai orang yang penuh kuasa, tidak seperti ahli Taurat. Kata yang penting ini penuh kuasa. Yesus itu mengajar berkhotbah dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa artinya mengajar berkhotbah dengan penuh kuasa? Kuasa yang dimaksud itu pertama-tama dari Roh Kudus. Jelas ya. Lukas 4:18 disebut Roh Kudus ada padaku. Terjemahan Indonesianya ada padaku itu seperti mungkin ada di perut ya, tapi bahasa Inggris itu is upon me, ada di atasku. Jadi atas ada di atasku. Roh Kudus ini memampukan seseorang untuk berbicara sehingga orang itu takjub, kagum dengan kata-kata pengajaran. Dengan kata lain, tanpa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, seseorang pengkhotbah tidak dapat berbicara tentang Allah. Saya dalam hal ini kagum dengan teman-teman kita PDKK ya. Sebelum kita mengajar, termasuk kami para imam yang diminta untuk mengajar, mereka sudah berkata, urapilah hambamu dengan rohmu supaya dia dapat mengajar dengan baik. Iya ya, urapi dia dengan roh. Jadi tanpa Kudus orang itu tidak bisa berbicara tentang Allah. Karena yang kita khotbahkan, kita berenungan itu bukan tentang diri kita, tapi tentang sabda Allah. Maka tanpa rohnya orang tidak mungkin berbicara tentang Allah. Tetapi kuasa ini bahasa Yunani exousia, ya, kata itu mengandung ada kehidupan orang. Jadi bukan sekedar Roh Kudus, tapi kuasa ini juga ada dalam diri pengkhotbah itu satu kehidupan etika dan moral. Maka apa artinya berkhotbah dengan penuh kuasa? Satu, kuasa Roh Kudus, tapi yang kedua adalah kehidupan pengkhotbah ini. Kenal nama tua ini? Ini contoh ya untuk mengerti kata ini. Kenal nama tua ini? Bunda Teresa dari Kalkuta. Oke, sekarang dia jadi pengkhotbah. Datang di depan sini dan dia katakan, Romo Bene, Romo Yonas, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mencintai orang-orang miskin. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Pasti. Karena sampai akhir hidupnya Bunda Teresa mencintai orang miskin. Oke, sekarang contoh yang kedua. Kenal Bapak tua ini? Tidak ya? Sekarang Bapak ini datang depan kita dan katakan, saudara-saudara,
kita harus jujur dalam hal keuangan. Percaya? Percaya? Jelas enggak, ya. Bagaimana mau bicara tentang keuangan kau sendiri korupsi? Jelas tidak. Ini contoh itu mengerti selain Roh Kudus. Jadi selain Roh Kudus, kuat kredibilitas seorang pengkhotbah terletak pada kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan. Dengan kata lain, khotbah itu sebuah kesaksian dan pengkhotbah adalah saksi. Khotbah yang keluar dari mulutnya adalah kesaksian tentang hidupnya. Maka seorang khotbah sejati tidak hanya mewartakan sabda Allah dengan mulutnya, tetapi juga dengan seluruh hidupnya, atau orang katakan preaching by witnessing. Seorang pengkhotbah sejati tidak hanya mewartakan sabda Allah dengan mulutnya, tetapi dengan seluruh hidupnya. Maka harus ada kesesuaian antara kata-kata yang keluar dari mulutnya dengan hidup. Itulah kredibilitas seorang pembawa renungan, kredibilitas seorang pengkhotbah. Oke. Bagian satu selesai ya. Kita belum makan ini ya. Masih ada sesi kedua dari pertama. Itu teorinya. Jadi ada 4 itu. Ya. Karena homiletik membuat renungan itu satu ilmu, maka dia juga ada ilmu yang saya coba sederhanakan dari teori dan praktek selama ini. Oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana mulai menyusun renungan, apa teorinya, apa langkah-langkahnya. Baik, ada yang mau bertanya? 1-2 menit, silakan Pak. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mau protes, mau memberi kesaksian, silakan. Bebas merdeka. Bukan gitu boleh ya, Mo ya? Ya. Yang relate nih dengan hidup saya, boleh nggak mau saya sharing sedikit gitu? Silakan. Bu Yani. Sebelum kita lanjut. Orang 1, 2 ya Romo ya. Romo Yana 2 orang. Terima kasih Romo. Mungkin ini di luar sesi ini. Kalau untuk khotbah seperti membawa renungan di pemakaman Romo, itu kan perdiakon tugasnya ya. Kan nggak tahu besok ada yang meninggal Mo. Itu bagaimana? Agak sulit juga kan renungan-renungan itu. Mohon dibantu. Terima kasih. Baik, nanti kita latih setelah makan siang Bu ya. Khotbah di pemakaman kan Injilnya ya seputar-putar itu ya. Ya, nanti kita begini Bu. Kalau sudah tahu teorinya, ya, nanti prakteknya itu gampang. Memang orang meninggal tidak dikasih jadwal ya. Besok saya meninggal. Oh ya, tunggu dulu, saya siap renungan dulu. Enggak. Ya tiba-tiba tolong ini. Nah, kalau sudah pahami sedikit kitab sucinya, tahu sedikit teorinya, maka dengan bekal itu peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan itu kemudian tidak terlalu menjadi beban. Oke? Karena sudah ada kailnya, tinggal mancing aja. Oke, baik. Oke, nanti Bu ya, Ibu nanti mau praktek, mau buat renungan tentang itu, nanti tahap-tahapnya ya. Baik, terima kasih Mo. Penanya kedua silakan Pak. Terima kasih Romo. Saya mau tanya aja untuk tadi salah satu cara renungan kita yang baik itu mengambil dari Alkitabiah. Jadi ada ayat-ayat begitu Mo ya, maksudnya salah satu ayat atau harus keseluruhan ayat Mo? Nah, itu pertama. Terus kedua, kontekstual di sini artinya kita boleh menceritakan tentang mungkin juga disandingkan dengan atau dihubungkan dengan berita-berita yang aktual seperti mungkin kayak sekarang, wah Indonesia nih bolanya lagi bagus nih, mungkin seperti itu. Terima kasih Mo. Bagian itu ini yang mau kita ingin ini, oke? Nanti jawabnya di sini ya. Baik. Masih ada satu lagi. Satu lagi Mo, Ibu Betty di sini, lalu 2 di sana ya. Ya, oke boleh. Di sini dulu Bang Apung, terima kasih. Ya, selamat siang Romo. Saya hanya mau tadi kan misa di Gembala Baik, Romo
misa lansia. Romonya Pater Bene. Terus khotbahnya itu kan pasti Romo udah siapin. Tapi kejadian sebelum misa itu kan mic ini mati. Mic mati, jadi misa agak ditunda sedikit untuk membuat pengganti mic itu ya, mic-nya. Nah, waktu khotbah mati itu dihubungkan dengan khotbahnya gitu loh. Nah, ini persiapannya di mana nih? Misalnya masalahnya ini mic mati. Mic ini bisa hidup dari aliran listrik, mungkin tidak tersambung. Nah, dalam bacaan kitab suci hari ini itu dikatakan bahwa kita sebagai manusia itu kan kita hidup dari sumbernya itu Kristus Yesus, Tuhan Yesus ya. Nah, dari Tuhan Yesus itu apa yang harus kita perbuat? Membaca Alkitab, membaca doa, membaca Alkitab, ikut perayaan Ekaristi dan membuat kebaikan. Nah, itu mungkin persiapan Romo sama hubungan misa itu dengan keadaan yang sebelumnya terjadi mati lampu terus dihubungkan gitu. Itu termasuk konteksnya atau teksnya apa, Romo? Itu namanya menggunakan bahasa perbandingan yang mudah dimengerti. Ya, itu nanti ada. Misalnya ya, orang kan paham kan? Nah, hubungan kita dan Yesus persis seperti ini. Iya. Kalau listriknya mati, ya selesai. Begitu juga kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, ya, yang adalah sumber, ya sudah, alirannya semua kan. Ya, jadi itu namanya bahasa perbandingan, boleh digunakan. Nanti kita lihat ya. Okay. Tapi bahasa perbandingan cerita atau apapun itu harus sesuai dengan tema. Ya, jangan nanti pengantarnya A, isinya B, orang bilang apa nyambungnya ya? Kadang-kadang begitu. Ya, kalau saya jadi umat juga ada umat yang dekat dengan saya, dia colek, bos, apa sih nyambungnya? Ya, saya bilang nanti tanya sendirilah, bos, tanya-tanya saya ya. Jadi nanti ada teorinya. Ya, bagaimana itu supaya fokus dan bahasa-bahasa yang diambil contoh itu juga harus ketika membuat itu orang sudah langsung paham. Ya, itu bisa. Karena yang namanya pokok anggur dan dahannya itu tinggal dalam aku itu soal koneksi. Ya, ya. Maka contoh tadi itu dalam hal itu tepat. Orang pendengar masa kini tahu karena Yesus menggunakan metafora ya, bahasa dunia pertanian di sana waktu itu. Kita menggunakan ya, kalau powernya mati, ya terang tidak ada. Ya. Ya, boleh. Udah, Ya. makasih Romo. Ya, itu Romo waktu YouTube di hari Selasa saya nonton. Itu ya, bagus sekali Romo. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Romo masih boleh tambah dari sayap kanan? Boleh. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya angkat tangan. Ada 2 di depan Bang Apu, 3, 4. Selamat siang Romo. Ya, Saya Darvil dari Paroki Pademangan. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan. Jadi gini Romo, saya pernah dengar ya, untuk memahami secara utuh kitab suci, kita harus baca dari terjemahan aslinya. Seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Romo tadi ya, ada di dalam diriku, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya above itu di atas. Nah, apakah memang kita untuk supaya jadi pengkhotbah yang baik, kita harus belajar sampai sedemikian? Lalu mau tanya juga Romo, boleh nggak bagi share tips-tipsnya agar kita bisa dibantu Roh Kudus dalam memahami teks yang sulit, seperti yang tadi Romo juga sudah ucapkan ke saudara kita yang baru dibaptis 6 tahun yang lalu, yang sudah 15 kali membaca kitab suci. Saya juga kalah ya sama dia ya. Itu gimana tuh Romo? Kan tadi kan ada bikin tanda tanya, tanda seru, terus apalagi satu saya lupa tadi. Ada Garis bawah. Hah? Garis bawah. Oh, garis bawah. Nah itu. Kalau yang tanda tanya tuh gimana tuh Romo? Kalau misalnya kita udah baca, kita nggak mengerti, kita ulang, kita nggak mengerti, gimana tuh tips-tipsnya? Terus yang ketiga, untuk menjadi pengkhotbah yang baik juga, apakah kita harus hafal di luar di dalam otak kita itu tentang kitab suci? Oh, tentang ini. Oh, Korintus segini. Oh, Matius segini. Gitu Romo. Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Baik. Untuk mereka yang belajar kitab suci memang harus tahu bahasa asli kitab suci. Perjanjian lama dalam Ibrani kuno, perjanjian baru dalam Yunani kuno. Salah satu ayat ini saya tunjukkan tadi itu ya. Kalau Ibrani bacanya dari kanan ke kiri seperti bahasa Arab,
Yunani seperti biasa dari kiri ke kanan. Apakah perlu seperti itu? Ya kalau Bapak Ibu mau silahkan. Tetapi terjemahan yang sekarang itu sudah sangat mendekati bahasa aslinya. Jadi menggunakan terjemahan Indonesia, bahasa Inggris kalau mau ya membandingkan itu sudah sangat membantu. Itu satu. Ya kalau semua harus tahu bahasa asli pasti kita mundur semua ya. Ya hidup sudah mumet ya belajar lagi itu ya. Tapi ya, itu satu. Tapi kalau mau mengambil itu sebagai satu studi lanjut ya untuk lebih itu ya silahkan. Baik, sekarang banyak sekali tools yang bisa dipakai untuk belajar ya. Di YouTube itu banyak ya, belajar bahasa Ibrani kitab suci dan Yunani kitab suci. Sekarang mudah sekali untuk belajar. Satu. Yang kedua, soal apa tadi? Oh ya. Memang banyak hal dalam kitab suci yang menantang kita. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti. Makanya kalau mau pakai itu pakai tanda tanya. Saya kasih contoh. Saya bertahun-tahun itu mencari contoh tentang kata-kata Yesus kepada Petrus. Kepadamu kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Pertanyaan saya, ikatan model apa? Dalam pastoral selama 18 tahun imam, melalui bacaan saya akhirnya dicerahi mendapatkan contoh apa yang dimaksud dengan ikat mengikat, lepas melepaskan. Jadi poin saya adalah ini, Allah itu juga mencerahi pikiran kita dan sabdanya melalui pengalaman kita. Ya, apa yang tidak kita mengerti sekarang, kalau tidak mengerti jangan stop. Kalau kita stop, kita akan semakin jauh dari sabda. Jangan saja. Roh Allah melalui pengalaman-pengalaman kita yang semakin hari semakin bertambah akan kemudian bantu kita untuk mengerti apa itu sabda. Jadi kalau mau ditanya, Roh Kudus memperdayakan kita untuk mengerti hal yang sudah apa lewat pengalaman-pengalaman hidup. Ada seorang ibu di Batam. Di Batam itu ada gerakan yang bagus namanya GBA, gerakan membaca Alkitab. Itu sudah sampai angkatan ke berapa puluh itu ya, luar biasa. 3 tahun selesai karena mereka ada aturannya. Tiap malam harus lapor. Dan kami para imam adalah moderator. Saya moderator sekitar 6 atau 7 grup. Ya. Ada yang bilang, Pak, saya mundur karena tidak bisa mengerti perjanjian lama yang ceritanya berulang-ulang. Saya bilang, Ibu, jangan berhenti. Karena kalau kau berhenti, kamu akan semakin jauh dari sabda. Terus apa? Terus baca. Dalam perjalanan, ya melalui permenungan, melalui pengalaman, Allah itu akan mencurahkan rohnya supaya kamu bisa memahami teks itu dari pengalaman. Jadi tipsnya apa? Memang sabda Allah kalau dibaca saja tanpa dipraktikkan dalam pengalaman, kemudian itu akan menjadi semakin sulit ya. Dari satu tips itu coba lihat pengalaman orang, pengalaman kita, ya. Bagaimana teks itu berbicara. Oke? Ya, dan itu butuh waktu. Ya, kalau kita mengerti seluruhnya sabda Allah berarti kita sudah sama dengan Allah. Ya, sampai kapanpun termasuk kami yang studi. Ya, itu ya. Yang ketiga tadi apa? Apakah harus hafal? Bab sekian, oh ya di sini. Kalau ada otaknya yang sama seperti Tuhan Allah, boleh. Tapi minimal kita setiap membaca sehingga ketika kita mendengar bunyinya, oh itu saya pernah baca di itu sudah bagus. Ya. Apakah saya hafal semua ayat per ayat sampai ini juga enggak. Ya. Meskipun saya sedikit suci ya, tapi yang jelas tiap kali saya baca, saya renungkan, saya siapkan seminar, siapkan kursus, siapkan macam-macam. Mungkin saya tidak hafal persis ayat dan babnya itu semua, tapi ketika orang pemuda itu langsung, oh ya, ada di kita ini, ya, coba cari Bapak sih. Tapi kalau Bapak menghafal juga boleh ya. Oke, baik, terima kasih. Penanya yang lain silakan, tidak lagi
terakhir ya. Kita maju lagi di sini, kita makan, nanti kita maju, kita praktek ya. Mesti waktu di sini. Ya, baik, saya Budi Koordinator dari Paroki Bekasi. Ada dua hal yang bisa coba cepat. Yang pertama, saya tertarik dengan yang tadi baru 6 tahun jadi Katolik, tapi sudah 15 kali baru. Saya membayangkan kalau di seorang ibu rumah tangga, pasti dia ibu rumah tangga yang kaya raya sehingga nggak harus memasak buat anak-anaknya, sudah punya pembantu, sudah punya banyak waktu bekerja tempat suci. Atau kalau di seorang istri, pasti suaminya begitu mandiri, nggak butuh dilayani gitu ya. Atau kalau dia anak sekolah sudah selesai, nggak fokusin cari kerja, karena perusahaan di orang tuanya tinggal terusin gitu. Kenapa demikian? Saya akan termasuk mengajarkan diri saya. Sejak SMA saya sudah 4 kali selesai membaca kitab suci, dan sekarang proses yang kelima sudah sampai di Korintus. Yang sekarang sedang sejalan saja sehari 1 tempo itu sudah jalan 1,5 tahun lebih. Mungkin itu 1,5 tahun lagi baru selesai, untuk 5 kalinya selesai dibaca seluruh kitab suci. Jadi luar biasa itu, bisa 15 menit dalam 2 tahun. Lalu yang kedua, Prodiakon Bekasi nanti bulan Juni akan pergi ke Bandung, ke Wisma SPD untuk rekoleksi. Dan saya akan mengusulkan saya akan mengusulkan ini sebagai salah satu materi. Tapi tadi tiba-tiba saya terpikir begini loh, materi ini sangat baik, terutama bagi para prodiakon atau pemimpin awal. Hanya bayangan saya begini, pas saya jadi ketua bidang peribadatan, dan ini saya kasih di awal pada saat kita sedang misalnya melatih persiapan untuk pelatihan prodiakon yang baru, maka ini nggak membuat akhirnya orang mundur dari jadi prodiakon misalnya. Kenapa? Karena tadi ada satu kalimat pendek tapi luar biasa berat menjalani, yaitu preaching and witnessing. Nah itu yang paling saya khawatir akhirnya jadi alasan, waduh saya bukan lagi bengkok tapi udah patah gitu. Terima kasih kalau kita tetap bahannya luar biasa. Saudara kita ini kenapa bisa 15 kali? Nah, dia ini seorang bisnismen. Restoran besar, cateringnya banyak. Ada nasi goreng lain, saya berkata semua. Saya tahu, bisnismen, sibuk sekali. Tapi dia bisa membaca sekian karena ada satu program namanya 100 Day Challenge. Waktu saya studi kitab suci, semester pertama, profesor bilang, ini program 100 Day Challenge. 100 hari kamu harus membaca seluruh kitab suci. Dari 1 hari itu 15 hal selesai. 15 hal. Makanya saya kagum bagaimana dia membagi waktu. Tapi memang itu nanti kalau ketemu lagi saya tidak mau Alkitab yang kemarin. Kami sudah salah ke saya itu jadi contoh. Tapi dia bilang saya sebut nama, dia tidak mau. Ya nanti sombong orang. Romo boleh saya sebut namanya karena banyak temannya yang dekat dengan dia. Tapi mereka sudah tahu, itu pasti punya sekian. Tahu aja. Teman baik. Ya. Jadi itu saya tahu bagaimana dia bisa membagi waktu itu ya. Sebagai imam saya juga merasa malu ya. Betul. Itu satu. Yang kedua untuk prodiakon betul. Jadi pertama, jangan ini lupa. Ini program segala sekian. Pertama itu kasih spiritualitas pelayanan. Orang melayani dengan satu roh. Ya. Bahwa kita sekarang di gereja harus ada roh. Kalau kasih ini, nah terakhir tadi, preaching dan witnessing. Tapi yang ketiga, Tuhan Allah itu sudah pakai orang-orang yang bengkok itu ya. Coba deh silakan. Yesus Matius 1:17. Tidak semua orang di situ hidupnya lurus, pakai yang bengkok-bengkok. Tapi Tuhan pakai mereka. Karena begini saya yakin, ketika kita dipilih menjadi pelayan, kita memang berdosa, termasuk saya. Tidak selalu lurus, tidak selalu baik. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk melayani, maka pelayanan itu akan pelan-pelan membentuk kita untuk hidup sesuai dengan apa yang kita terima. Ya, itu gaya saya. Jadi kalau cari orang yang paling sempurna, tak ada yang mau termasuk saya. Oke, itu lah ya. Oke. Kita lanjut ya. Jam 12.
kita makan, habis ini kita masuk ke bagian yang kedua, langsung sambung dengan praktek. Oke? Sepakat atau gimana? Bapak Ibu, sesi pertama adalah selesai. Kita tepuk tangan dulu untuk pertemuan tersebut. Beberapa menit lagi, jam 12, kita akan ke Ratu Surga dulu, lalu doa makan. Setelah itu kita akan makan prasmanan di sana, Bapak Ibu. Nanti boleh makan duduk di sini juga silakan. Yang menyediakan makan siang kita Ibu Darmali. Masakannya enak, saya udah cobain dari SD. Bapak Ibu juga boleh masuk untuk acara masing-masing. Baik, untuk panitia kita doa dulu. Baik Romo, Bapak Ibu, kita berdoa bersama, kita doa Ratu Surga. Kita bersatu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, sebab Dia yang suci Bapa-Mu telah bangkit seperti disabdakannya. Doakanlah kami pada Allah, bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bunda Perawan Maria dan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan keberkahan yang memberikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan perjumpaan ini. Engkau hadir di sini, Engkau memimpin kami satu persatu, mulai dari para romo, kami semua yang hadir tanpa terkecuali semua yang terlibat menyiapkan dan menyelenggarakan acara ini. Kami juga bersyukur atas santap siang ini yang telah tersedia bagi kami, menjadi kekuatan bagi jiwa dan raga kami, bagi mereka yang telah menyediakan, dan secara khusus bagi saudara-saudari kami yang menderita kelaparan dimanapun mereka berada. Kami memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak berani memandang ke. Oke, kalau tidak berani memandang ke atas, lalu sikap orang Farisi itu apa? Coba lihat, tidak ditulis. Sekarang lihat, pemungut cukai itu berdiri lalu tidak berani memandang ke atas. Lalu pemungut cukai kalau begitu apa? Farisi, coba lawan kali ini. Sabar. Dengan dulu, pemungut cukai tadi tidak berani memandang ke atas, ya, berarti dia nunduk. Allah, ambillah. Berarti pemungut cukai memandang ke atas. Aku loh. Aku loh. Orang sombong kan begitu dong. Aku loh. Dari sikap tubuh mereka itu sudah disadari tema. Yes. Satunya tidak pernah memandang ke atas. Itu orang yang rendah hati, memahami besar. Tapi satunya awan dari itu tidak tulus. Aku tidak seperti ini. Aku bukan bersih. Aku berkuasa. Jadi kitab suci memberi istilah orang rendah hati dan orang sombong. Orang rendah hati, orang sombong, semua di atas. Dia semua menang. Hilang. Dari sikap tubuh mereka sudah bisa memang. Katakan Maria, coba Farisi. Farisi bilang apa? Farisi bilang apa? Siapa mau baca apa? Membenarkan diri. Semua yang baik ada di dia. Semua. Pemungut cukai mengumpul dan Allah kasihlah orang berdosa. Dari kata-kata mereka juga sudah disetiri apapun kotor. Seperti orang Farisi yang selalu benar. Mana sih kata salah? Itu.
Baik, mari kita dengarkan Pak Koda. Kami selama ini kontak-kontak untuk camp melalui chat. Mau sisi hari ini baru ketemu orang tua. Kita dengarkan Pak Koda. Markus 10 ayat 1 sampai 9. Markus 10 ayat 1 sampai 9. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengunjungi dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pulang. Maka datanglah orang-orang Farisi dan mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya, kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri. Siapa bisa tebak? Ya, masih perlu diselesaikan. Siapa masih bisa tebak renungannya Allah? Salah. Tegar, masih setia. Tak terpisahkan. Siapa lagi? Satu. Rendah hati. Oh, oke. Namanya jangan tegar. Jangan tegar hati. Perintah rendah hati apa? Baik. Ini tadi dikatakan di ayat karena kamu tegar hati lama, kamu bisa menuliskan. Nah, dalam perceraian ini kita itu memang jangan tegar hati. Ada peristiwa perceraian itu tidak sesuai. Yang mau disampaikan sampai di tulisannya ke kamu. Baik, Pak Odang sudah bagus dan akan menjadi semakin baik kalau itu terjadi. Maka coba muncul dari fenomena fakta sekarang. Misalnya bertanya, Bapak Ibu, apa yang membuat banyak perceraian sekarang? Pasti baru kemudian Bapak akan masuk ke kata yang sangat kunci dalam teks. Ya, Musa memberi izin karena tegar hati. Apa itu tegar hati? Contoh mana? Tegar hati di kitab suci ya. Tidak mau dengar, tidak mau mengaku kesalahan, tidak mau jujur, dia berkata kasar, itu semua tegar hati. Ya. Nah, nanti bentuknya kalau mau pesan untuk yang mau menikah supaya tegar hati harus alihkan hati. Apa itu? Jujur, rendah hati, aku kesalahan, cara kasar, itu semua itu harusnya rendah hati. Itu dalam rendah hati maka tadi kenapa aku sekali berusaha itu langsung bisa. Oke, iya. Saya coba pengal isi penutup harus teksnya rumah Bapak ya, jangan harus dikasihkan. Nggak usah tema ini harus disusun. Kalau itu sesuai dengan sebelumnya kami bisa terima. Selamat sore, Romo dan Bapak Ibu yang hadir. Di dunia ini tidak ada
dan pajak adalah hal yang pasti dalam hidup ini. Kalau kita balik dalam Injil yang kita baca tadi, Injil itu adalah percakapan pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Jadi dia ingin mempersiapkan murid-muridnya bahwa sebentar lagi saya akan berpisah dari kalian. Dia menguatkan mereka secara iman. Mungkin pada saat itu di konteks itu murid-murid berpikir Tuhan Yesus hanya akan pergi ke suatu tempat, karena sepanjang yang kita ketahui belum pernah dalam 3,5 tahun hidupnya dengan murid-muridnya Tuhan Yesus berpisah jauh dari mereka. Jadi mereka pikir Tuhan hanya akan pergi sebentar ke suatu tempat. Dalam hidup kita sendiri pun seperti itu ya. Kadang-kadang kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasih atau kita sayangi, entah karena perpisahan karena tempat atau yang tadi itu perpisahan karena kematian yang merupakan hal yang pasti. Semua orang akan mengalami itu, dan kita juga senantiasa diingatkan bahwa kita sendiri pun suatu saat akan mengalami kematian. Ada ungkapan menarik yang ditulis dalam bahasa Latin bahwa memento mori, ingatlah akan kematianmu. Jadi kita sebagai orang percaya di saat yang sama akan menantikan kematian kita bersatu dengan Kristus yang sudah menjanjikan keselamatan, menyiapkan rumah yang kekal bersama Dia di surga. Kita isi hidup kita ini dengan selalu mengingat akan kematian kita, berbuat yang terbaik dan percaya bahwa suatu saat kita akan bersekutu dengan Kristus di rumah Bapaknya di surga. Terima kasih. Siapa yang bisa berlaku? Yesus dalam kehidupan terakhir satu apa teras? Kalau kita sendiri merumuskannya pengharapan bekal. Pengharapan bekal. Bagian dari 3 iman, pengharapan dan kasih. Pengharapan bekal. Rektornya dan beliau pindah lalu diestafetkan ke saya untuk dituntaskan. Saya banyak menerima ucapan-ucapan, malah saya sebenarnya apa sih ini di Instagram kan, dulu juga Romo Thomas sama para kami juga jadi rektor, itu biasa-biasa aja, memang jangan itu dulu jangan Instagram ya, karena Romo Ranto kemarin mengupload dan semuanya dipikirkan saya itu jadi rektor universitas. Bahkan sampai kemudian ada teman saya yang takut, aduh itu mau dipindah nih, baru kita bulan sebelum kali, saya mau dipindah sama jadi rektor. Kalau bilang rektor itu hanya ucapan SPD. Sebenarnya yang sebenarnya itu adalah rektor itu adalah seperti ketua kelas. Anggotanya adalah Romo SPD di Distrik Jakarta. Terima kasih Romo Yunas yang sudah memfasilitasi program dari seksi kitab suci di Distrik Jakarta. Seksi kitab suci kebetulan di program oleh Romo Beni. Kalau saya ini sebelum waktu jadi lektor bagian software-nya, jadi semua Romo itu ada tugasnya masing-masing. Ya, kalau Romo Beni program kitab suci, maka dengan ini saya sangat mendukung, kegiatannya luar biasa. Jika paling kurang di 5 paroki itu ada kegiatan bersama seperti ini. Kalau tadi acara seperti ini belum merasa belum tuntas, kalau memang kegiatan masih itu nanti tugas berikutnya bisa dikelola Romo Yunas yang kedua misalnya, lebih khusus lagi. Terima kasih atas kesediaannya Romo Yunas menghadiri dan juga bahkan membimbing para aktivis kami di paroki ini. Target hari ini memang 50, tapi ada 51 luar biasa. Tapi aku yang sebenarnya paling banyak kalau mana 18. Kalau yang kedua yang 9 itu ada lagi 9 ya. Mas 11. Lalu Franzi
bertujuan bahwa overall masalah ini berjalan dengan baik. Romo Yonas ini beliau sebagai informasi juga hasil dari Kapitel Provinsi kami beberapa bulan yang lalu, dia juga terpilih menjadi utusan untuk para Romo SPD menghadiri Kapitel di Roma. Tugas Komisi Kitab Suci Provinsi Jawa, kalau SPD itu memang seharusnya di bagian kitab suci ini harus kelihatan, karena apa? SPD telah prinsip is our mission. Nama adalah misi. Kalau namanya SPD, Society of Divine God, artinya apa? Serikat Sabda Allah. Sabda Allah itu bagi kita orang Katolik paling jelas kita temukan di dalam kitab suci. Katolik mengatakan kalau barang siapa tidak mengenal kitab suci, maka tidak bisa mengenal Kristus dengan baik. Atau sebaliknya, kalau mau mengenal Kristus lebih baik dengan lebih baik, maka mengenal kitab suci. Kenapa? Sabda itu konkretnya adalah kitab suci. Kata adalah misi sendiri. Oleh karena itu sebenarnya program semacam ini kami dukung, karena Bapak Ibu di bawah dalam semangat dalam keluarga paroki yang dikembangkan di SPD harusnya juga memiliki satu semangat. The name is our mission. Our name is our mission. Kalau kami para SPD itu seharusnya by nature programnya harus kita berkhotbah, harus kita mengikuti kitab suci gitu ya. Tapi nyatanya kami juga harus terbang dengan kitab suci. Jadi Romo SPD juga adalah persoalan kami untuk bisa menghasilkan kitab suci di Surabaya. Maka sangat bersyukur Romo Yonas di Komisi Kitab Suci juga bisa menganimasi kita semua. Ada 4 matrakas dalam SPD selain kerasulan kitab suci, ada juga animasi misi, dan lalu ada komunikasi, dan ada juga CDIC. Nah, jadi terima kasih bahwa ada kesempatan ini. Salah satu matra kelas SPD itu Bapak Ibu terlibat untuk menghidupinya, yakni semakin mencintai mengenal kitab suci. Dan lebih praktis bagi Bapak Ibu yang hadir sesuai dengan undangan memang Bapak Kotia Barang yang tiap hari harus melayani dengan kitab suci itu praktis sebenarnya. Dan juga ini sebenarnya ada hal yang sangat berat kalau mau mencintai kitab suci. Bapak Ibu saya ajarkan di paroki masing-masing emosi journey di paroki dalam bahasa kita ada emosi journey. Ini tahun ini ada beberapa karena saya sampaikan video khusus dengan teman-teman emosi journey untuk merekrut hanya orang. Nah, emosi journey juga basicnya adalah mencintai kitab berdasarkan kisah Timos setelah Paskah. Orang berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika menjelaskan isi kitab suci? Nah, kalau Romo Yonas menjelaskan kitab suci, semoga berkobar-kobar. Ya, selamat, terima kasih, dan luar biasa. Semoga nanti bisa berlanjut. Mengapa tadi saya bilang Romo Yonas utusan ke Roma itu penting? Siapa tahu dari paroki nanti Kasan Kuningan kalau Romo Yonas terus bisa sampai ke Jakarta, udah nggak kalau masing-masing. Kalau paling lama dalam sisi Yonas, ini saya datang nanti supaya bantu kami berdua di sana dan jadi dengan saya dan Romo Yonas. Ya, jadi Yonas mungkin berkata, tapi masalahnya dia sudah punya basic di Kranji, masalahnya. Nah, saya tahu lah, karena di Kranji ya sudah. Aku tidak. Baik, sebagai ungkapan terima kasih dari Perwakilan di distrik ya, Ramadhan sebagai bendahara. Saya ini rekod Bapak kita atau silakan ya sedikit untuk menggantikan tiket Pak, karena batal ke Jakarta kan apa juga. Oke, begitu sambutan dari saya. Next saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Romo Tuki. Low battery.